Sony. Nah, ini sudah mati. Tapi namanya diberikan kembali hanya sebagai lisensi daerah. Saat Grande Holdings runtuh, hak atas nama Akai dijual secara terpisah. Akai Profesional, divisi studio musik pembuat MPJ, dibeli oleh Intuitive Brands asal Amerika dan masih sukses memproduksi instrumen elektronik modern hingga sekarang. Elektronik rumah tangga, lisensi nama disewakan ke pabrik independen. TV AC atau mesin cuci berlogo Akai saat ini hanyalah produk OEM atau sekedar tempel stiker merek tanpa ada kaitan dengan perusahaan asli Jepang era 80-an. Kisah Akai adalah pelajaran pahit dalam dunia korporat. Sebuah bukti bahwa inovasi teknologi sekelas glass and crystal head yang ditulis tak bisa hancur, pada akhirnya tetap tidak bisa bertahan menghadapi keserakahan manusia dan manipulasi finansial. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda punya kenangan dengan produk audio dan brand ini? Coba tuliskan di kolom komentar produk Akai apa yang paling memorable bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan arsip sejarah nostalgia teknologi yang membentuk dunia kita hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ad Astra Abyssal. I am sorry, but you are... Untuk informasi selanjutnya di mana tentara Israel mengeluarkan video saat menginvasi Lebanon Selatan. Serangan tanpa henti Israel menyebabkan kerusakan di sejumlah titik dan korban tewas mencapai. I got... I've got a city culture of it. You know where it is? Wah, aku cuma buat tadi nggak bisa. Aku tadi langsung bisa lo nggak suka. Time to shine! Game's up. Time's over. Busted. Say cheese! Yoo-hoo! Let the world collide! I've got a city culture of it. You know where it is? Hold that pose! Hard-hitting exclusive! Things are about to get dicey. Quietly now. Start! Here comes the catch. Nice. My to wield. Gotcha. Breaking news! Things are about to get dicey.
Minuman. That's what I'm not to wait. Sekarang lah kamu. Time to shine. Annihilate. Halo Sarah, apa kabarin? Apa-apa lain. Oh sekarang syuting di luar, Iya. di hutan. Ini dia lawan bunga. Lama kan di sana? Oh iya. Strike a Di pose. pohon, di pohonan. Dari dulu ya belum siap. Itu belum selesai rumahnya, masih dibangun. Oh, di sana nggak ada kuli. Oh ada, tapi ini petualangan. Wah, petualangan. Kalau baru deh, tadi yang tahu kalau Sarah itu sebelum balik ke Amerika. Jam berapa sekarang? Masih terang. Quietly now. Gotcha. Strike a pose. Hard-hitting exclusive. Oh, I better find a way to keep my camera dry. Talera, tolong kan ada apa aja. Nah, talera. Kami tahu bunyi kita boka. Things are about to get dicey. Power. Busted. Bayangkan sebuah era. Pada kali ini kita akan membahas Arielto. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas Arielto. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Arielto dilahirkan 23 November The final round begins. 1943. Ia Time lahir to di go Desa all Solo, out. Jawa Tengah. Alvin Suryanto anak keempat dari 9 bersaudara. Ayahnya Erwin sebagai Nomadi Sudibyo atau biasa dikenal sebagai Pada. Lahir di Solo 21 Januari 1912. Pada adalah guru SDA atau ilmu pasti setingkat SMA dan dosen teori musik pada Sekolah Akademi Musik di Yogyakarta. Dia juga pernah memimpin orkes RRI di daerah Solo. Pada juga menciptakan beberapa lagu seperti Bintang Kecil, Masker, dan Minyak Kolehan 2.
Dia adalah pencipta lagu anak-anak sebelum era Arte Mahmud. Alessio Sulianto yang juga merupakan saudara sepupu Teti Kadi, Aida Mustafa, Isarianto, dan juga Haris Santoso. Dia mengakui memperoleh titisan darah seni dari sang ayah. Richard Wisnu, lelaki yang akrab dipanggil Tuli ini, menekuni piano klasik. Meski begitu, dia tak pernah sekolah musik. Dia bersekolah di SD Pamit, Jakarta, 1951, SD Taman Luhur Yogyakarta, 1955, SMP Taman Luhur Yogyakarta, 1958, dan SMA Kolose Begitu Yogyakarta, 1971. Semasa dari di bangku SMA, dia tergabung dalam band bernama Ngomeng. 1964, setelah menamatkan SMA, Tuli pindah ke Bandung dan kuliah di Unpad, Universitas Katolik Parayangan, jurusan Teknik Arsitektur, dan bertahan hanya sampai tingkat 3. Kegiatan musik selalu menyita perhatiannya. Kemudian ia membentuk Remika Band, dan kemudian berganti nama menjadi Tristan Nada. Tuli memainkan gitar di band ini, dan ia bertahan 3 tahun di dalamnya. Pada saat Orde Baru mulai mereka, Arianto memulai debutnya sebagai komposer. Lagu ciptaannya bertajuk Angin Malam berhasil mengemuka lewat suara Brody Besolino. Kemudian ada keinginan dari para komposer Indonesia untuk mengalahkan pasaran pop musik barat. Yang pertama kali berhasil adalah Arianto. Kemudian 1966, lagu ciptaannya bertajuk Keringat Selalu berhasil mengemuka lewat suara Teti Kadi yang merupakan sepupunya. Karyanya Keringat Selalu yang dinyanyikan Teti Kadi bahkan sangat populer di kala itu. 1998, Tuli kemudian bergabung dalam band Zainal Combo yang dibentuk Zainal Arifin, seorang pemusik terkenal berdarah Minangkabau. Zainal Combo adalah kelompok tersorot pada saat itu, sehingga kemampuan musiknya semakin baik. Sesungguhnya digabung dengan Zainal Combo justru merupakan batu loncatan untuk membuat band yang kemudian menjadi band tuan rumah di perusahaan rekaman raksasa milik Ijin Timothy. Merasa mampu untuk berdiri sendiri, akhirnya Arianto yang juga dikenal sebagai komposer bahkan menggunakan Sami sebagai drum, Edi gitar, dan Nana sebagai bass, membentuk band 4 nada. Kemudian dia hengkang dari Zainal Combo dan Activating bergabung dalam 4 analysis nada. module. Merupakan band tetap mengiring Learning the artis traveler's operational logic. If successful, this will increase our efficiency by at least 179%. Kemudian grup ini menjadi spesialis untuk band pengiring perusahaan rekaman Remakum dalam merekam lagu-lagu artis penyanyi solo sejak 1969 sampai dengan 1972. 4 nada banyak mengiring artis yang terkenal seperti Budi Margilan, Bimbing, Teti Kadi, Muxin Alatas, Iti Sandora, dan banyak lagi lainnya. Di samping itu 4 nada juga sempat merilis beberapa album. Hingga tahun 1972, Arianto mengaku telah merilis 300 lagu. Pada akhirnya, dia merasa tidak sesuai lagi dengan konsep bermusik seperti ini, sehingga ia memutuskan untuk membuat band baru yang bisa menghasilkan karya sendiri. 1973, Arianto mendirikan grup baru bernama Kabaratu bersama-sama dengan ketiga temannya, ditambah Mus Mulyadi yang didaulat sebagai vokalis. Band ini kemudian mengeluarkan album perdananya yang langsung diterima dengan baik oleh Kakak. Namun tak berselang lama, terjadi perubahan formasi, di mana ketiga rekannya di band 4 nada memutuskan kembali ke band 4 nada. Dengan hanya menyisakan Arianto dan juga vokalis Mus Mulyadi untuk membuat Arianto patah semangat. Arianto kemudian menggait dua sepupunya, Is Haryanto, Haris Santoso, serta seorang temannya, Penulis, untuk melengkapi formasi baru band ini. Ini akhirnya menjadi fenomena di industri musik pop Indonesia. Saat terjadi vakuman dalam band vocal group, dia menekuni pekerjaan musik terkenal yang diberikan kepada penyanyi solo. The assault will continue. Please remain vigilant. Seperti tema alam, lingkungan, kehidupan, dan pinjaman. Hampir semua lagu garapannya berhasil terjual. Calculating efficiency of commands. 3 times higher than standard. 1969. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 4 anak, 2 laki 2 perempuan. 2 diantaranya Ari Surya Nugraha dan Desa Arianto. Kepulangannya dalam menggarap musik pop menyebabkan dia berkelana dengan film. 1971, untuk pertama kalinya dia diserahkan tanggung jawab membuat ilustrasi musik. Sekali memintanya pula sebagai ilustrator. Misalnya Tipenku Sayang, Dewi Mata, Prestasi, Mimpi Sepi, dan juga Akhir Sebuah Impian. Pada 1980-an, dia mulai dikenal pula sebagai produser rekaman dengan memperkenalkan lagu-lagu baru. Dia berjasa bagi penyanyi jalanan dan kepentingan untuk mengisi karya kami. Dan dia dikenal sebagai penyanyi rocker. Seperti ia berhasil menjadikan penyanyi yang mulai dari nol. Bekerja zaman muda, dia bisa melewat lagu artis yang dicari.
This will be my final attack. Ha, ha, ha. Membuat nama Eko mampu hingga sampai ke Malaysia. Selanjutnya legenda seolah menjadikan Arianto seperti dia serta bunga dan bunga untuk 85. Traveler's defenses have been breached. I am quite good at this. Karina dan Arianto juga kerap berkolaborasi menghasilkan lagu-lagu berkenakan puji-puji terhadap ABRI. Nama-nama yang ditemukan Arianto misalnya Asma Negara yang merupakan model dan merilis 2 album. Dia dipercaya menuliskan lagu yang melankolis dulu dalam dada 1984 yang mempromosikan ciptaan Asma Negara menjadi artis di Record. Demikian pula dengan Evina dan juga Rizky Ricardo serta Yayanti Mandasari. Mereka cukup sukses membawakan lagu Arianto. Sayangnya Arianto, putri sang musisi, tidak sempat menyanyikan karya sang ayah. Sebelumnya pada akhir tahun 1974, dia mengangkat anak sulungnya, Ari Arianto, sebagai penyanyi. Sempat merilis lagu Arianto pada masa kanak-kanak. Ari kemudian lebih banyak berkecimpung di balik layar, menjadi arranger atas lagu-lagu Lisa Arianto. Sementara adiknya Doni sempat menjadi penyanyi cilik. Pada era 1980-an, Arianto pernah menciptakan dan menyusun lagu bertemakan iklan mie instan dengan judul Indomie Seleraku dan sangat populer sampai sekarang. 17 Juni 1994, Arianto sang legenda menghembuskan nafas terakhirnya setelah berjuang sekian lama menghadapi penyakit kombinasi, ginjal dan juga kencing manis. Jenazah Arianto dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bila teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan bunyi loncengnya. Jangan lupa tekan tombol support. Thank you for Ad Astra. This realm is... If you ever...
Oh